Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Bagas. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas atau beropini ya tentang problematika di negara kita. Karena berbagai negara pastinya mereka sama-sama memiliki keresahan seperti kita. Cuman entah kenapa keresahan di negara lain itu berbeda dengan negara kita. Bahkan setelah aku lihat di video-video di Instagram maupun di TikTok, itu banyak sekali suara rakyat bahwa mereka itu ingin mengkritik pemerintahan kita. Bahkan mereka juga merasa kalau di pandemi sekarang ini mereka sangat susah ya untuk mencari makan atau mencari nafkah, terutama para pedagang kaki lima. Maka di sini aku ingin sedikit aja sih membahas atau beropini tentang problematika di Indonesia ini. Sejak pertama kali diterapkan pada bulan April yang lalu, entah beberapa kali namanya itu sering banget bergantian. Dari PSBB, PSBB transisi, PPKM, PPKM berskala mikro, hingga sekarang saat ini adalah PPKM darurat. Kepanjangannya apa sih? Pasti lebih banyak dari kita yang lupa, bahkan nggak tahu. Bahkan menjadi bodo amat. Kalau namanya saja sudah tidak tahu, apalagi isi ketentuannya. Bagi kita, yang kita tahu adalah memakai masker, dicek suhu tubuhnya ketika masuk dan keluar dari kantor ataupun mall, dan sebentar saja cuci tangan dengan hand sanitizer. Cuman di luar itu banyak orang tetap beranggapan itu biasa. Hari-hari dari mereka itu tetap berjalan biasa. Bahkan mau itu darurat atau tidak, kumpul-kumpul tetap aja ada. Bahkan resepsi pernikahan pun tetap diselenggarakan. Bahkan mall, pasar raya, tempat-tempat perbelanjaan pun tetap dibuka, walaupun dibatasi. Apakah hanya masjid yang ditutup? Ini kan menjadi keresahan kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi kalangan bawah. Nah, cuma sebenarnya PPKM darurat ini hanya simbolis dari mereka, supaya mahasiswa tidak turun ke jalan untuk demo. Karena beberapa hari yang lalu mahasiswa ingin turun demo, tapi ketika ada PPKM darurat semua dibatasi dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempatnya. Mari kita lihat lagi rekam jejak pemerintahan pada saat menangani kasus pandemi COVID-19 ini pada tahun 2020 yang lalu. Ketika negara-negara lain menutup semua perbatasan akibat pandemi, pemerintahan malah ribet-rubes mencoba menggait turis dari Cina, negara asal virus corona. Anggarannya menyewa pendengung dan pemengaruh juga sudah dialokasikan. Lalu pada April 2021, ketika pandemi sedang hebat-hebatnya melanda India, pemerintah malah tak sigap menutup penerbangan dari sana dan negara transit lainnya. Alasannya demi menjaga hubungan bilateral yang baik dengan negara tetangga. Dampaknya, varian virus corona Delta asal India yang lebih menular kini memicu tingginya gelombang pandemi di Indonesia, bahkan menjadikan dokter dan perawat kewalahan mengurus pandemi ini. Tapi harus diakui, pengambilan keputusan basa-basi ini merupakan dampak langsung dari pemerintahan yang ada di kabinet yang terlalu mendewakan pertimbangan ekonomi. Cuma di Indonesia lah penanganan COVID-19 ini dipimpin langsung oleh koordinator ekonomi dan penggerak dari BUMN. Kini sudah saatnya Pak Presiden memberikan arahan yang baik kepada rakyatnya. Dengan pertimbangan untung rugi finansial, buanglah jauh-jauh harapan pemerintah yang mengantongi dana penanggulangan COVID-19 1.000 triliun hanya untuk karantina wilayah atau lockdown. Meskipun penutupan Jakarta selama 2 pekan itu membutuhkan dana sebesar 7 triliun dari bantuan sosial, tapi bantuan sosial aja dikorup. Narasi-narasi yang mempertanyakan kebijakan itu terus disebarkan. Pasalnya, bagi tenaga kesehatan dan epidemiolog, karantina wilayah merupakan satu-satunya cara menolong rumah sakit dari kelumpuhan akibat kebanjiran pasien. Pengambilan keputusan berbasis ekonomi seperti ini yang saat ini dirusak oleh kepentingan para pebisnis. Hal itu terjadi di berbagai lini, dari pengadaan tes antibodi, genus yang tak valid, hingga komersialisasi tes PCR serta ivermectin sebagai calon obat antiviral. Bukan hanya pengusaha, bahkan politikus pun juga mengganggu urusan COVID-19 ini hanya untuk mendongkrak popularitas mereka. Ya, hasilnya penanganan COVID-19 ini hanya untuk perburuan cuan, menaikkan
kredit politik, juga menggelembungkan utang yang bisa dicomot. Bagi mereka wabah ini adalah berkah, bukan musibah. Tapi bagi kita wabah ini adalah virus yang berbahaya, yang merusak organ tubuh kita. Bahkan bisa jadi wabah ini cuma mengganti nama dari istilah ke istilah. Dan udah jelas ini adalah PPKM darurat. Tiba-tiba datang TKA Tiongkok ke Indonesia untuk bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu kan melanggar aturan pemerintah. Katanya PPKM darurat. Kenapa masih diperbolehkan masuk orang asing? Padahal PPKM darurat ini untuk mencegah adanya COVID-19 dari negara asing. Ini menjadikan sebuah ironi. Rakyat Indonesia di PHK, terus banyak pengangguran di Indonesia. Kenapa TKA Tiongkok masih diperbolehkan masuk? Itu kan tidak masuk akal banget. Katanya mau mencegah corona, tapi kenapa pihak asing masuk masih tetap diperbolehkan? Ya begitulah negara kita, negara surga, negara kaya raya yang dirusak oleh diri kita sendiri. Bukan diri kita, tapi pemerintah. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Untuk kalian tetap pakai masker, jaga jarak, cintai diri kalian, karena virus yang baru ini cepat banget untuk masuk ke dalam organ kita. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share. Insya Allah saya akan membuat video yang lebih bermanfaat berikutnya. Oke, dadah.